Kalau Anda ingin cerdas dalam beramal, walaupun kita telah wafat, investasinya masih ada, maka coba pilih-pilih. Kalau ingin beramal, kalau ada sedekah jariah, maka utamakan yang jariah, akhirkan yang sabitah. Paham? Contoh, Ibu punya uang 50.000, modalnya 50.000. Tahan pelan-pelan. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, uang itu saya sedekahkan, saya berikan kepada seseorang dalam bentuk makanan. Saya belikan makan. Yang kedua, saya belikan mushaf, saya hadiahkan kepada penghafal Quran. Saya tidak simpan di masjid, karena saat saya simpan di masjid belum tentu ada orang untuk membacanya, walaupun dia baca, misal. Ya boleh, silahkan simpan di masjid atau dimanapun. Tapi kalau ingin cara paling cerdas, berikan kepada penghafal Quran. Sama, modalnya sama. Modalnya 50.000. Satu 50.000, yang kedua pun 50.000. Ini saya berikan dalam bentuk makanan. Diterima oleh si fulan, dimakan itu. Saat dia makan itu, energi masuk dalam dirinya. Diproses, metabolisme, berproses dalam tubuh jadi energi. Saat jadi energi itu dia beraktivitas. Lihat baik-baik. Begitu orang ini sholat dengan aktivitasnya, maka sholatnya dia ibu dapat bagian pahalanya. Ingat, ada hadisnya. Ada hadisnya. Kita misal ambil hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1402 dengan nomor hadis 1300 atau 1897. Yang pertama mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha misla ajri man amila biha min ghairi an yankusa min ajriha syai'un. Yang kedua, man dalla ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'un. Perhatikan baik-baik. Jika ada yang menginisiasi kebaikan, misal Anda buka majlis ta'lim, kumpul sama-sama, fasilitasi, bawa ustadz yang baik, datangkan, mengajar. Begitu ada orang belajar, mengamalkan itu, bukan cuma yang mengamalkan, Anda yang fasilitator mendapatkan pahala dari setiap yang mengamalkan itu. Maaf, yang kedua, dalla, memberikan fasilitas, kebaikan, atau memberikan sesuatu untuk digunakan pada yang baik. Anda beri makanan, nilainya 50.000, diberikan pada orang tadi, dia sholat. Begitu dia sholat karena energi dari makanan tadi, maka ibu mendapatkan pahala sholat yang sama dengan yang dia peroleh tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi dia sholat, Anda pun dapat bagian pahalanya. Oh kalau gitu Ustaz, saya nggak usah sholat ya, saya ngasih makanan aja pada orang. Anda dapat pahala dari orang lain, tapi Anda mendapatkan dosa yang menggugurkan pahala itu. Dia tetap tidak dapat apa-apa. Persoalannya, saat makanan ini diberikan, energi berkumpul, dia mengerjakan kemuliaan, pahala dapat. Tapi kan energi itu akan hilang, akan habis bagian makanan itu. Kalau itu habis, maka selesailah kemudian pahala ibu di situ. Saya beli mushaf, saya berikan kepada penghafal Quran. Saya mau tanya pada ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang baca Al-Quran, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. 29110. Lihat sini. Man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membacakan walau hanya satu huruf dari kitabullah, falahu asyru hasanat, maka akan diganjar pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan, nilai pahala. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang baca alif lam mim, dapat berapa? 30. Lihat sini, lihat sini. Alif lam mim. Yang tadi sholat, yang ini sholat. Sholat dikerjakan sekali dapat 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160 tadi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dia dapat 10. Sholat oleh Al-Quran disebut hasanah. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Lihat, wa aqimis sholata tarafain nahar innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat disebut hasanah, dikerjakan satu hasanah pahalanya 10. Tadi Anda kasih makanan pada seseorang, dia sholat. Begitu dia sholat dapat 10 pahala, Anda dapat 10 pahala.
Anda berikan 50.000 itu, belikan mushaf. Berikan pada penghafal Quran. Perhatikan baik-baik. Penghafal Quran saat membacakan Qurannya. Alif Lam Mim. Baru Alif Lam Mim sudah dapat 30. Banyak mana 10 dengan 30? 30. Dan dahsyatnya, hampir mustahil ada pembaca Al-Quran cuma baca Quran satu ayat. Atau bahkan satu huruf. Nggak ada. Nggak ada. Saya belum pernah dengar ada penghafal Quran baca Al-Quran cuma sehuruf. Siapa yang ngasih ini? Wakafnya Ibu Lucy. Udah banyak pahalanya. Sehuruf aja. Nun. Sudah ya. Gampang. Nggak ada. Silahkan cek. Satu itu. Yang kedua, penghafal Quran itu, walaupun yang dibaca satu ayat, dua ayat, itu pasti akan diulang-ulang, Bu. Karena dia membaca bukan sekedar baca, dia membaca untuk menghafalkannya. Sedangkan hukum hafalan menyebutkan kalau ingin cepat hafal, dia mesti mengulang apa yang dihafalkannya. Silahkan cek penghafal Quran. Tidak ada penghafal Quran baca Quran begini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Selesai, tidak ada. Yang ada dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Modalnya 50.000, tapi pahalanya luar biasa. Belum selesai. Sekarang misalnya ibu yang mewakafkan mushaf itu meninggal, mushafnya masih ada, dipakai lagi oleh orang lain, dipakai lagi. Allahu Akbar, sepanjang mushaf itu masih ada, pahalanya mengalir untuk ibu. Misal, Ustadz mushafnya usang, sudah hancur misalnya, sudah nggak digunakan lagi, mushafnya nggak digunakan, tapi bukankah penghafal Quran tadi menghafal Quran dari mushaf ibu tadi? Kalau mushafnya kemudian sudah tidak ada, penghafal Qurannya masih ada, maka setiap dia menghafal membaca Quran dari mushaf tadi, akibat mushaf tadi dia hafal Quran. Setiap dia membaca Qurannya itu dari hasil hafalan berdasarkan mushaf tadi, ibu tetap mendapatkan bagian dari pahalanya. Sekarang orang ini saat hafal Quran mengajar pada orang lain, menghasilkan murid 10 murid, Masya Allah. Satu orang hafal Quran, muridnya 10. Begitu 10 ini belajar, dia belajar setiap hurufnya, ibu dapat pahala lagi. Yang imam ini meninggal, yang 10 ini menyebar, jadi imam lagi, belajar lagi. Setiap satu orang dari 10 ini mendapatkan 100 murid. Berapa pahala yang ibu dapatkan? Modalnya cuma 50.000.